In an age where legends are forged in the crucible of conflict, and power alone decrees the right to stand, two champions drawn from realms beyond mortal knowing now answer the call of fate. Upon this stage there shall be no mercy, no salvation, only battle. The heavens shall tremble, the earth shall bear witness, and destiny itself shall be decided in a single, unforgiving clash. Only one shall rise, the other shall fall. Halo guys, selamat datang di channel gua Lazy Desire. Dan kali ini gua bakal ngejelasin tentang Death Battle. Apa sih itu Death Battle? Intinya Death Battle itu adalah sebuah kontes mempertemukan dua karakter fiksi dan non-fiksi, tapi sebagian besar sih ya fiksi ya, yang menganalisis senjata, ability atau kemampuan, dan hal-hal lain untuk menjadi petarung dan menentukan siapa yang akan menang dalam pertarungan sampai mati. Jadi contohnya kayak gini, misal ada orang yang bilang, siapa yang menang dalam pertarungan Goku atau Superman? Nah, terus yang satunya lagi bilang, Goku lah. Lah, enggak lah, Superman pasti yang menang. Lah, kalau begitu berarti kita harus buktiin siapa yang bakal menang. Coba lu, kita ke WA, ke Facebook, atau ke website apapun itu untuk memperdebatkan si dua karakter ini gitu loh, dengan data-data yang ada. Jadi ya bisa dibilang ini terkadang tuh menjadi debat yang subjektif maupun objektif gitu. Dan kali ini gue bakal ngejelasin Death Battle dari part 1. Kita kan bahas sejarah dulu, baru tiering system, dan juga beberapa hal esensial lainnya. Oke, kalau gitu langsung saja. Nah, pertama gue bakal bahas timeline Death Battle yang ada di luar negeri dulu. Jadi Death Battle di luar negeri itu dimulai dari 2010 dari channel YouTube bernama Death Battle yang diluncurkan oleh Ben Singer atau Wizard dan Chad James atau Boomstick di bawah bendera Screw Attack. Mereka meresmikan format riset mendalam untuk menentukan pemenang dari pertarungan fiksi ini. Lalu di 2010 juga bersama dengan itu ada sebuah website bernama Versus Battles Wiki, situs referensi terbesar yang mengkategorikan karakter berdasarkan statistik seperti attack potensi, speed, hex, dan lain-lain. Situs ini menjadi standar global bagi para scalers atau para power scaling di seluruh dunia. Lalu lanjut tahun 2013 sampai 2017. Di tahun 2013 ada satu episode dari Death Battle atau dari channel Death Battle, itu Goku versus Superman. Episode ini dianggap sebagai momen paling berpengaruh yang membawa debat fiksi ke arus utama atau mainstream, memicu diskusi lintas platform dari Reddit hingga forum khusus ya kayak WA sekarang ya. Lalu ada penyempurnaan tiering system. Komunitas mulai mengadopsi istilah fisika nyata seperti Joule, Tone TNT, dan Mach untuk mengukur kekuatan karakter yang kemudian banyak diikuti oleh kreator konten lain. Lalu 2010 sampai sekarang ada web analisis alternatif yang bernama Character Stats and Profile Fandom yang kalian bisa cari di internet juga. Munculnya web analisis mendalam seperti Set the Programmer yang meski kontroversial, atau Chuck yang fokus pada pembongkaran kemampuan seperti hex dan lain-lain, dan kosmologi tingkat tinggi. Lalu di 2024 ada Death Battle GoFundMe, di mana ini adalah penutupan roster tim Death Battle yang berhasil menggalang dana secara mandiri untuk tetap beroperasi sebagai kreator independen, membuktikan betapa solidnya komunitas ini di luar negeri. Nah, sekarang kita bakal bahas sejarah Death Battle di Indonesia berdasarkan gambar ini. Yang mau ngambil gambarnya silahkan screenshot, atau pengen lebih jelas ya kalian bisa aja lihat di Facebook ya guys ya. Jadi di Indonesia sejarahnya lebih banyak diwarnai oleh dinamika komunitas di grup Facebook, konflik internal antar admin, dan perpecahan beberapa kelompok. Pertama adalah era pembentukan 2016 sampai 2019. Yaitu adalah akun pertama adalah grup pertama, yaitu dari Facebook Debat 5 Anime. Cikal bakal komunitas ini dibuat oleh Lim Han pada April 2016 untuk memancing perdebatan atau bet antar fans anime.
Lalu dibuat lagi sebuah grup yang bernama Death Battle Indonesia atau DBI. Kepemilikan ini berpindah ke Hanif Nurrohman. Fokus grup ini mulai bergeser dari sekedar betting menjadi perdebatan serius. Lalu ada DBN yang muncul akibat konflik internal admin pada 2018. Aji memisahkan diri dan membuat grup independen, namun hanya bertahan 1 tahun. Tahun 2019 dan 2022 adalah konflik cup dan perpecahan di sini ya. Peristiwa kudeta Maret 2021 terjadi konflik besar antara kubu Zulk versus Hanif. Hal ini menyebabkan DBI terpecah menjadi 2 kubu. Tak lama kemudian grup DBI asli menghilang karena dilaporkan oleh pihak tidak dikenal. Munculnya BFR dan DBI, tapi ini versi KW-nya. Kubu Hanif membentuk Battle Fiction Reborn atau BFR, sementara muncul banyak grup tiruan seperti DBI yang KW dan diisi oleh pengguna baru atau newbie dengan pengelolaan yang dinilai buruk. Lalu ada Resurrection atau grup-grup yang ingin dikebangkitkan lagi. Kubu Zulk sempat membangkitkan Death Battle nasional, namun kembali bubar ya karena adalah masalah mass report atau laporan besar-besaran itulah yang jadinya lu kalau dilaporin begitu bakal disangkanya meninggal. Lalu masuk ke era yang modern 2022 sampai sekarang. Infinite Battle Reborn adalah transformasi dari Battle Stadium Indonesia. Saat ini menjadi grup Death Battle terbesar dan paling aktif di Facebook Indonesia. Lalu ada FDD atau Fictional Debate Discussion. Grup ini muncul dengan fokus utama pada bidang kalkulasi kekuatan atau perhitungan matematis daya hancur karakter. Status komunitas saat ini masih ada IBR, FDD, dan yang menjadi pilar utama komunitas debat fiksi Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang yaitu adalah IBR, Infinite Battle Reborn. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tier yang ada di tiering system. Pertama yang ini nih sebenarnya nggak ada yang tiernya, nggak ada karakternya gitu, yaitu adalah tier 11C, Low Hyperverse Level. Tingkatan ini adalah level eksistensi yang sangat rendah, bahkan berada di bawah makhluk 2 dimensi. Entitas pada tier ini hampir tidak memiliki kompleksitas ruang yang layak dibanding dengan makhluk normal. Mereka eksis dalam struktur yang sangat sederhana dan inferior secara ontologis, sehingga pengaruhnya terhadap realitas yang lebih tinggi nyaris tak berarti. Lanjut, tier 11B, Hyperverse Level. Makhluk pada tier ini berada dalam dimensi yang sangat rendah, seperti garis dan struktur spasial yang sangat terbatas. Mereka sangat inferior dibanding makhluk 2D maupun 3D. Serangan dan keberadaan mereka hampir tidak relevan terhadap eksistensi yang lebih tinggi karena perbedaan dimensional yang terlalu besar. Lanjut, ada tier 11A, High Hyperverse Level. Biasanya mewakili makhluk 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa kedalaman. Walaupun lebih tinggi dari tier sebelumnya, mereka tetap jauh di bawah eksistensi manusia biasa. Seluruh keberadaan mereka masih terikat pada ruang datar yang sangat terbatas. Lalu kita lanjut ke low tier. Lalu kita bahas low tier, itu adalah tier 10C, below average human level. Tier ini berada di bawah manusia normal seperti anak kecil, orang tua yang lemah, atau individu dengan kondisi fisik yang buruk. Mereka tidak memiliki kemampuan tempur yang berarti dan sangat mudah dikalahkan dalam pertarungan langsung. AP dan durability-nya pada level ini sangatlah rendah. Lanjut, tier 10B, human level. Setara manusia biasa tanpa peningkatan fisik yang signifikan, mereka dapat bertarung, berlari, dan bertahan seperti orang normal, tetapi tidak memiliki kekuatan destruktif yang besar. Sebagian besar konflik pada tier ini bergantung pada skill, senjata, atau strategi. Tier 10A, Athlete Level. Tingkat ini mencakup manusia dengan kondisi fisik puncak seperti atlet, elit, petinju profesional, atau tentara yang terlatih. Mereka jauh lebih kuat, cepat, dan tahan dibanding manusia biasa, tetapi masih dalam batas realistis manusia tanpa kekuatan supernatural. Tier 9C, Street Level. Pada level ini, karakter mampu mendominasi pertarungan jalanan dan melukai lawan yang sangat serius. Serangan mereka cukup untuk mematahkan tulang, menghancurkan benda kecil, atau membunuh manusia dengan cepat. Combat AP mulai jauh lebih berbahaya di tier ini ya. Tier 9B, Wall Level. Serangan pada tier ini cukup kuat untuk menghancurkan dinding beton, merusak ruangan besar, atau menghancurkan kendaraan yang ringan. Mereka sudah jelas berada di atas manusia biasa dalam combat, attack potensi, dan durability. Satu serangan serius dapat langsung menentukan hasil pertarungan. Terkadang. Tier 9A, Small Building Level. Kekuatan pada level ini cukup untuk menghancurkan bangunan sekecil seperti rumah, toko, atau struktur sederhana lainnya. Damage mereka sudah termasuk skala penghancuran nyata dan jauh melampaui pertarungan jalanan biasa. Tier
8C, Building Level. Mampu menghasilkan serangan yang cukup untuk menghancurkan bangunan besar secara langsung. Pada tier ini, pertarungan mulai memberikan dampak besar terhadap lingkungan sekitar dan lawan dengan durability tinggi mulai menjadi standar. Tier High 8C, Large Building Level. Karakter yang dapat merusak gedung besar dan menghasilkan destruction yang jauh lebih tinggi dari tier sebelumnya. Kekuatan fisik maupun energi yang digunakan sudah sangat berbahaya dalam skala urban. Tier 8B, City Block Level. Output serangan yang mampu menghancurkan satu blok kota atau area urban besar dalam satu serangan serius. Pada level ini, karakter menjadi ancaman besar bagi lingkungan perkotaan dan sulit dihentikan oleh militer biasa. Tier 8A, Multi City Block Level. Serangan pada tier ini mampu menjangkau beberapa blok kota sekaligus. AP mereka sangat tinggi atau potensi, dan pertarungan dapat menyebabkan kehancuran luas hanya dari benturan antar serangan. Tier Low 7C atau Low 7C, Small Town Level. Kekuatan pada level ini cukup untuk menghancurkan kota kecil atau wilayah setara desa besar. Kemampuan bertarung mereka mulai terasa seperti bencana lokal dan bukan lagi sekedar duel individu biasa. Tier 7C, Town Level, mampu menghasilkan kerusakan besar dalam skala kota kecil. Secara keseluruhan, serangan mereka dapat menghancurkan area luas dan durability yang cukup tinggi untuk bertahan dari serangan berat. Tier High 7C, Large Town Level. Tier ini mencakup penghancuran kota besar atau wilayah urban yang sangat luas. Atau potensi mereka melampaui jauh dari town level biasa dan dapat mengubah hasil peperangan hanya dengan satu pengguna. Tier Low 7B, Small City Level. Kekuatan cukup untuk menghancurkan kota kecil hingga menengah. Serangan mereka mampu merusak struktur besar secara massal dan durability-nya sebanding dengan output tersebut. Tier 7B, City Level. Pada level ini, karakter mampu meratakan satu kota penuh. Pertarungan mereka dapat mengubah peta wilayah dan menghasilkan kehancuran besar dalam skala nasional kecil. Tier 7A, serangan setara penghancuran gunung besar. AP pada tier ini sudah jauh melampaui skala perkotaan dan masuk ke level bencana. Tier 7A, Mountain Level. Serangan setara penghancuran gunung besar. AP pada tier ini sudah jauh melampaui skala perkotaan dan masuk ke level bencana alam yang nyata. Tier High 7A, kekuatan pada level ini mampu menghancurkan pegunungan besar atau menghasilkan energi setara dengan itu. Bahkan serangan biasa sudah memiliki destructive output yang sangat ekstrim. Tier 6C, Island Level. Serangan cukup untuk menghancurkan satu pulau secara keseluruhan. Pada tier ini, keberadaan karakter tersendiri sudah dianggap sebagai bencana besar yang mampu memusnahkan wilayah geografis yang luas. Tier High 6C, Large Island Level, mampu menghasilkan kehancuran setara pulau besar. Damage mereka tidak lagi sekedar merusak kota atau gunung, tetapi mengancam seluruh wilayah yang besar dalam satu konflik. Tier Low 6B, Small Country Level. Serangan pada tier ini cukup untuk menghancurkan wilayah setara negara kecil. Mereka menjadi ancaman nasional dan mampu mengubah jalan peperangan besar. Memiliki tier 6B, Country Level, memiliki kekuatan yang dapat meratakan satu negara penuh. Pertarungan pada level ini memengaruhi seluruh wilayah nasional dan menyebabkan kehancuran yang luas. High 6B, Large Country Level. Serangan setara penghancuran negara besar dengan cakupan yang luas. Mereka mampu menghancurkan atau mengendalikan area yang besar dalam skala geopolitik. Tier 6A, Continent Level. Kekuatan cukup untuk menghancurkan satu benua. Pada level ini, damage ini sudah melampaui batas negara dan masuk ke ancaman global yang besar. Tier High 6A, mampu menghancurkan beberapa benua sekaligus atau menghasilkan energi setara dengan itu. Serangan mereka dapat mengubah permukaan planet secara drastis. Selanjutnya, mid tier. Saatnya kita bahas mid tier, tier 5C, Moon Level. Kekuatan yang cukup menghancurkan bulan secara penuh ini adalah batas awal skala kosmik dalam sistem tier. Low 5B, Small Planet Level. Serangan yang cukup untuk menghancurkan planet kecil atau benda langit yang setara. Mereka menjadi ancaman antar planet yang nyata. Tier 5B, Planet Level. Mampu menghancurkan planet penuh seperti bumi dengan satu serangan. Level ini sangat umum pada karakter kosmik yang tinggi. Tier 5A, Large Planet Level. Serangan setara penghancuran planet besar yang jauh melebihi ukuran bumi. Energi mereka jauh lebih besar dari sekedar planet biasa. Tier High 5A, Dwarf Star Level. Kekuatan mencapai level benda langit masif seperti Dwarf Star. Jauh melampaui planet besar dan mendekati objek stellar. Tier Low 4C,
Small Star Level, mampu menghasilkan kekuatan yang setara penghancuran bintang kecil. Ini adalah langkah awal menuju tier stellar. Tier 4C, Star Level, serangan yang setara penghancuran satu bintang penuh seperti matahari. Kekuatan mereka sangatlah besar dalam skala tata surya. Tier High 4C, Large Star Level, dapat menghancurkan bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Energi mereka jauh melampaui tier stellar biasa. High Tier, Tier 4B, Solar System Level. Kekuatan cukup untuk menghancurkan seluruh tata surya lengkap beserta seluruh planet dan bintangnya. Tier 4A, Multi Solar System Level, mampu merusak atau menghancurkan banyak tata surya sekaligus. Serangan mereka berada di jauh atas level stellar biasa. Tier 3C, Galaxy Level. Kekuatan pada tier ini cukup untuk menghancurkan satu galaksi penuh beserta seluruh sistem bintang di dalamnya. Skala pertarungan mereka sudah benar-benar kosmik dan jauh melampaui penghancuran tata surya biasa. Tier 3B, Multi Galaxy Level. Karakter yang memengaruhi atau menghancurkan banyak galaksi sekaligus. Level ini menunjukkan dominasi besar dalam struktur alam semesta, di mana satu serangan dapat berdampak pada wilayah kosmik yang sangat luas. Tier 3, Universe Level. Serangan pada level ini cukup untuk memengaruhi atau menghancurkan keseluruhan suatu alam semesta, ruang dan waktu, dan bukan hanya materi fisik, tetapi seluruh struktur universal dapat terancam oleh kekuatan mereka. High 3A, High Universe Level. Bukan hanya universal biasa, tetapi melampaui skala suatu alam semesta standar dengan pengaruh yang jauh lebih besar. Mereka dapat memenuhi dan menembus seluruh ruang universal secara menyeluruh. Low 2C, tier ini tidak hanya mencakup penghancuran semesta fisik, tapi juga space and time continuum penuh. Artinya ruang dan waktu dalam satu alam semesta secara keseluruhan dapat dipengaruhi atau dihancurkan. Tier 2C, Low Multiversal Level, mampu memengaruhi di beberapa space-time continuum yang terpisah. Ini adalah awal dari multiversal sejati, di mana kekuatan tidak lagi terbatas pada suatu alam semesta yang tunggal. Kekuatan Tier 2B, kekuatan pada level ini mampu mencakup jumlah besar alam semesta terpisah dalam skala multiversal. Serangan mereka dapat memengaruhi banyak kontinum secara bersamaan. Tier 2A, Multiverse Level Plus, mencakup jumlah tak terhitung dari alam semesta atau struktur multiversal yang sangat besar. Ini jauh melampaui sekedar banyak universe, tetapi mendekati struktur multiverse yang masif tanpa batas yang jelas. Tier Low 1C, Low Complex Multiverse Level, berada pada level dimensi yang lebih tinggi dari multiverse biasa. Tier ini melibatkan eksistensi yang melampaui struktur space-time continuum standar dan mulai masuk ke higher dimensional existence. Tier 1C, Complex Multiverse Level. Eksistensi pada beberapa dimensi lebih tinggi sepenuhnya melampaui multiverse standar. Mereka tidak hanya berada di atas multiverse, tetapi eksis dalam struktur dimensional yang jauh lebih kompleks. Tier High 1C, High Complex Multiverse Level. Makhluk pada level ini berada jauh di atas kompleks multiverse biasa dengan transcendensi dimensional yang lebih besar. Mereka tidak lagi bisa diukur dengan struktur universal konvensional. Tier 1B, Hyperverse Level, mencakup jumlah yang tak terhitung dimensi yang melampaui hyperdimensional yang sangat besar dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan space-time biasa. High 1B, High Hyperverse Level, eksistensi pada tingkatan hyperversal yang jauh lebih tinggi lagi dengan struktur realitas yang hampir mustahil dijangkau oleh makhluk di bawahnya. Perbedaan eksistensi menjadi sangat absolut. Tier Low 1A, Low Ultraverse Level, makhluk pada level ini sepenuhnya melampaui seluruh hierarki dimensi spasial dan temporal atau ruang dan waktu yang tidak terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Meskipun mereka telah berdiri di luar konsep dimensi, mereka belum sepenuhnya melampaui atau mengungguli keseluruhan konsep realitas abstrak yang menjadi dasar dari Outerverse level standar. Tier 1A, Outerverse Level, makhluk pada tier ini melampaui seluruh konsep dimensi, ruang dan waktu, dan struktur dimensional itu sendiri. Mereka tidak lagi terikat oleh sistem dimensional apapun dan berdiri di luar seluruh hierarki tersebut. Tier High 1A, High Outerverse Level, berada jauh di atas multiversal biasa dengan transendensi berlapis terhadap seluruh konsep eksistensi. Bahkan konsep outerversal sendiri dapat dianggap inferior terhadap keberadaan mereka.
Tier 0 atau boneless. Ini adalah tingkat tertinggi dari sistem tiering. Eksistensi absolut yang sepenuhnya melampaui hierarki, seluruh konsep dimensional, outer versal, serta semua bentuk batas ontologis. Tidak ada skala yang benar-benar mengukur tier ini karena seluruh sistem sudah berada di bawahnya. Penjelasan tambahan untuk tier 0. Tier 0 atau boneless adalah tier teratas dari standar power scaling untuk entitas yang sepenuhnya berada beyond the limits of kuantitatif, kualitatif, dan metakualitatif. Adapun tier yang lain yang lebih rendah seperti low 1A dan high 1A yang masih beroperasi di tingkat kualitatif pengetahuan tentang derajat superiority dan new kualitatif. Sedangkan tier 0 memiliki keadaan totalitas absennya semua pada composition, separation, dan part of its substance yang dikenal dengan nama monad. Keterpaduan total inilah yang mengakibatkan ruang dan waktu perbedaan antara kekuatan dan hakikat yang menjadi hal yang tidak relevan sebab mereka semuanya identik dengan keberadaannya yang tidak mendapatkan indifference. Indifference total tersebut sesuai dengan prinsip non-dualisme bahwa individu dan perbedaan adalah ilusi sebagaimana yang dikutip dari novel ini. The man of truth has learned that illusion is the only reality, and that substance is an imposter. Ini merupakan ciri-ciri essence dari Yog-Sothoth yang di-referred di novel H.P. Lovecraft yang berjudul Through the Gates of the Silver Key, atau entitas encompassing the essence of reality bahkan melampaui matematika itu sendiri, yang juga diterapkan dalam kutipan It was an all-in-one and one-in-all of limitless being, and self not merely a thing of one space-time continuum, but allied to the ultimate animating essence of existence's whole unbounded sweep, the last utter sweep, which has no confines, and which outreaches fancy and mathematics alike. Prinsip ketiadaan, bentuk, dan pelampauan dualitas tersebut juga ditunjukkan dengan sangat jelas melalui teks tentang Dharmakaya pada novel Journey to the West. Prinsip dari absolute unity yang sejatinya ada dan dapat dicapai apabila kesadaran manusia telah mampu melampaui dualisme yang berada di antara subjek atau pikiran dan objek atau benda, seperti kutipan berikut. If you perceive there's neither mind nor thing, yours is the Dharmakaya of true mind. Padahalnya, Dharmakaya yang disebutkan itu adalah suatu realitas yang tak punya batasan apapun, baik fisikal maupun konseptual, namun merupakan suatu realitas tunggal yang tidak punya wujud dan melibatkan semua hal yang ada, sebagaimana yang diterangkan di sini. The Dharmakaya has no shape or form. One pearl-like radiance holding myriad things. Terlebih, teks tersebut menjelaskan bahwa di dalam realitas yang absolut tersebut tidak lagi ada kontradiksi, perubahan, ataupun dualisme eksistensial seperti berikut. There's no form, no void, no emptiness, no coming, no leaving, no parinamana, no contrast, no sameness, no being or non-being. Agar dianggap tier 0 dalam arti yang sebenarnya akan diskualifikasi yang mencegah perubahan bagian atau afiliasi apapun dalam suatu hierarki. Kemampuan yang eternal dan tidak berubah namun tampak berubah karena keterbatasan perspektif makhluk di level yang lebih rendah dan diilustrasikan dengan baik dalam Divine Comedy karya Dante ketika melihat Tuhan seperti di kutipan berikut. Because it is eternal, and ever as it was from eternity to eternity, but rather as I became worthier to see it, with each new change in me,
It changed in appearance as being ever unchangeable. Oleh karena itu, suatu entitas dari tier 0 tidak dapat memiliki kekuatan yang terfragmentasi atau partisi. Hanya boleh ada satu entitas seperti ini di alam semesta karena hal itu menciptakan perbedaan kualitatif dan tidak dapat dilampaui oleh apapun dan tidak dapat dicapai melalui peningkatan kekuatan konvensional, melainkan hanya melalui reunifikasi kembali ke dalam sumbernya yang berada di luar dualisme dengan suatu bukti teoritis dan literatur. Tier 0 muncul sebagai titik akhir logis untuk seluruh hierarki kekuatan. Selanjutnya kita akan bahas statistik di Death Battle. Oke guys, segitu aja untuk pembahasan Death Battle part 1 ya. Yang mau nanya-nanya kalian bisa donate lewat link traktir yang ada di bawah. Yang kalau misalnya masih yang pengen nanya-nanya juga tanpa harus donasi, kalian bisa langsung cek aja Instagram gua terus DM. Oke, segitu aja untuk pembahasan Death Battle kali ini buat yang part 1. Nanti part 2-nya bakal dibuat ya. See you on the next Desire. Yo.